sekarang kabelnya udah begini ya, kita potong tadi ujungnya. Jadi ini namanya overload ini itu kan nanti ke situ mas ya. Jadi kita sambung ya, karena warna kabelnya tidak sama di sini karena jauh ya, seperti apa yang saya bilang di sini jauh dari kota. Kita pasang dulu, misalkan ini yang warna putih ini untuk overload ya, untuk overload. Nah jadi kita pasang dulu pada overload supaya lebih jelas ya. Nah ini kemudian ini kita potong aja supaya rapi, potong aja, kita kupas salah satu dari kabel depos tadi ya, ini yang dari atas tadi, yang dari atas itu. Nah dari atas itu ya, terus ke sini salah satunya kita kupas juga, terserah mau yang hitam mau apa, mau yang kuning. Oke, yang hitam berarti kan ada satu, sisanya lagi alot. Nah sekarang kita sambung. Jadi sebaiknya di sini nanti kita pasang yang bagus, kita isolasi ya. Ini kan ada satu, yang satunya kemana mas? Ini yang satunya kemana? Nanti dulu ini kita isolasi nanti ya. Nah yang satunya kita sambung ke kabel juga ya, terserah warnanya mau apa, karena saya hanya ada warna merah ini. Nah ini kan yang nggak dipakai tadi mas, kabel AC, maksudnya kabel input listriknya. Ini kan kabel input listrik tadi ya, ini kabel input listrik masih ada segel ya. Nah ujungnya ini kita potong juga, kita potong aja ujungnya, kita potong ya. Kalau yang ini kan grounding, kita potong kan, sisanya dua. Ini ada dua, yang satu ini jangan dihiraukan, ini ada dua. Salah satu ini ya, terserah mau yang warna biru, mau yang warna coklat, kita sambung ke sini, sambung ya. Kita kupas juga, kalau nyambungnya harus dikupas dulu, kalau dikupas strum tidak akan masuk. Oke, kita ambil yang warna biru ya, sambungkan ke warna kuning, sambung. Jadi ini kan sudah satu ya, harusnya naik dulu, harusnya naik masuk dari warna biru ya, biru muda, naik ke situ. Itu saklar otomatis, apabila dia dingin di situ yang ngatur mas. Nah turun lagi, dia turun ke warna kuning ini. Nah ini kan udah satu ya. Kemudian ya yang warna coklat, ini tadi kita sambungkan ke kabel yang sudah saya potong, sudah saya sediakan. Ini terserah nantinya mau warna apa, yang penting alur pengabelannya udah pas. Nah jadi ini sekedar untuk anu dulu, cuman saya isolasi. Sebenarnya nanti ini saya solder mas, saya solder, cuman hanya sampai pembuktian ya. Pembuktiannya apakah bisa kulkas pressure inverter yang mana wattnya sangat ringan, tetapi yang beratnya spare part, suku cadang, biaya pemeliharaan dan lain-lain lebih mahal, dia lebih mahal ketimbang yang biasa. Nah itu tadi saya sampai ngambil, harus diganti aja dengan yang biasa karena perawatannya gampang, alatnya murah,
Ya bedanya ada sedikit sih kalau listriknya, maksud saya biaya listriknya ada perbedaan sekitar 20%. Nah, yang mana kabel-kabel yang masih bisa mengakibatkan kita kesetrum, kita isolasi aja dulu, kita isolasi ya. Kita isolasi, nanti isolasi ini saya buka mas. Kenapa saya buka? Saya solder di sini nanti karena mempersingkat waktu. Nah bisa dilihat kan, bisa dilihat ini yang warna merah belum ada. Ini kemana larinya? Larinya ini ke relay. Ini relay gantung, karena relay gantung ya. Nah kita masukkan ke relay sini, masukkan ke relay, kan jadi gini dia. Oke, ini kan jadi begini, bisa dilihat ya. Nah masukkan dulu ini, masukkan kabel overloadnya dulu, karena overload ini ada kupingannya. Kalau dia belakangan dia nggak akan masuk. Nah ini ada kupingan, jadi pasang overload dulu, pasang overload, baru kita pasang relay, pasang relay. Nah ini nggak bakalan kebalik mas. Nah ini kan udah ya, cuman 2. Nah bisa kita lihat ya. Nah yang warna dari ini, dari stiker ini ya, colokan listriknya kan masuknya satu ke atas. Nah kedeprosnya masuk ke atas, kemudian dia turun lagi, warna hitamnya masuk ke overload, masuk ke overload. Oke, nah sekarang pembuktian apa yang dibuktikan ini, perlu pembuktian. Apakah ada pergeseran, apakah ada pergeseran, apakah dia menurun, maksudnya kembali ke nol ya. Ternyata tidak. Sekarang saatnya kita pengisian freon, saatnya kita pengisian freon. Jeda dulu mas ya, kita jeda dulu, ajan, ada lagi ajan ya, sholat asar. Kita jeda dulu sebentar. Jadi di sini karena tidak ada perubahan ampere ya, sudah sekian lama kita tunggu tidak ada berubah, tidak kembali ke nol, berarti pengelasan semuanya bagus. Nah maka saat sekarang kita akan pengisian freon. Caranya buka keran pada tabung freon ya, buka habis aja nggak apa-apa, posisi berdiri, posisi begini ya. Nah baru kita buka pelan-pelan, buka pelan-pelan. Kenapa tidak sekaligus? Alangkah baiknya dia masuk pelan, karena di dalam kompresor itu ada palap ya. Nah apabila palapnya itu patah, namanya juga kompresor, dia tidak akan bisa memompa, mesin nyala tetapi tekanan tidak akan ada ya. Oke, nanti kita isi sampai kurang lebih sebaiknya 70 ya, 70 dulu. Kita tunggu 70 atau 60 nggak apa-apa, kita tunggu ya. Berarti tekanan freon di sini sudah mencapai 60 ya, 60 bar, semuanya 60, baik itu kondensor evaporator 60 semuanya. Karena di saat begini dia freon ke seluruh bagian, seluruh komponen akan masuk. Nah sekarang kita nyalakan nih, sekarang kita nyalakan, maksudnya kita colok listriknya, tapi
Tapi sebelum kita colok, kita pasang dulu tang amper ya. Kita pasang tang amper. Tang amper hanya terserah mau yang ini bisa, yang ini juga boleh, semuanya bisa. Dia cuma nyantol kayak gini aja, jadi mana yang gampang aja. Oke, digitnya putus. Ya, itu tekanan sudah mencapai pada posisi 60 ya. Sekarang kita nyalakan. Terdengar bukan? Kompresor sudah menyala di sini ya, bisa kita lihat. Nah, ini bedanya. Kalau yang inverter dia tekanannya langsung tinggi ya. Tinggi maksudnya di sini bisa mencapai 1 ya. Itu bukan 7 ya, tetapi 95. Kita lihat di sini. Menurun bukan? Nah, karena freon sudah bersirkulasi di sini ya. Nah, tinggal kita nambah seberapa banyak nanti ya. Masih kelihatan ya. Nah, kan di bawah 0. Kalau di bawah 0, kulkas ini tidak akan bakalan dingin. Kita taruh dan kita buka dulu. Kita pasang pada posisi 0 dulu ya. 0. Atau 2 dulu. 2 boleh. Nah, di sini sudah ada perbedaan rasa, maksudnya ini udah mulai hangat, tapi ini belum. Nah, ini belum ya. Jadi di sini misalnya nanti ya ada pertanyaan gimana caranya, kan kapilernya beda, freon beda, kapiler beda. Yang dulu 600 R600A, sekarang menggunakan 134. Gimana cara ngukurnya supaya pas? Nanti kita buka pada EPAP ya, kita lihat di evaporator di depan. Nah, ini kan masih 0 ya, kira-kira masih 0 lah. Nah, ini R134, sementara ampernya bisa dilihat ya. Nah, letak perbedaannya di sini ya, antara yang inverter dengan yang non inverter yang biasa, letak ampernya. Kalau yang inverter itu pertama kali jalan dia sekitar 0,30. Nah, 0,30. Oke. Tapi kalau yang tidak inverter ini bisa kita lihat, ini bisa sampai 1,30 ya. Jadi perbedaannya 1 ampere itu 220 dikalikan 1 ampere berarti hampir 200 watt, sekitar 180 watt perbedaan wattnya. Nah, sekarang ini udah hangat ya. Nah, sudah terasa kerja, kompresor juga kerja. Nah, jadi bagaimana cara kita melihat apakah kulkas ini bisa kerja ya? Kita lihat ke dalam. Kita lihat ke dalam dulu. Nah, setelah kita tambah tadi ya, kan kelihatan ini udah ini. Nah, di sini udah tidak ada pembukuan lagi ya. Nah, dan di sini udah terasa. Ini juga mulai ada terasa ya. Mungkin nggak kelihatan ya, lagi ya. Nah, sekarang kelihatan kan, ini mulai dingin, ini juga mulai terasa dingin, dan ini lumayan dingin. Jadi kita tunggu dulu beberapa saat ya. Kita tunggu beberapa saat, mungkin sejam atau lebih.
Nanti kita akan perlihatkan kembali hasilnya bagaimana kulkas inverter, pressure inverter ya. Nah, yang menggunakan ini low watt, inverter ini low watt, dia enggak sampai 200 watt. Nah, oke, kita perhatikan di sini ya, ampere listrik ini 138 ya, terdengar. Bukan 7 ya, bukan 7, 0 0,1 ya, artinya 1,1 sampai 1,2 ampere. Jadi ini menggunakan piling lagi, menggunakan piling pengisiannya. Kenapa menggunakan piling? Karena kita tidak mengacu pada standar pabrik lagi, karena ini udah dimodif ya. Tapi keuntungan modifnya di sini, untuk perawatan lebih gampang, lebih mudah, kompresor murah, tapi biaya listriknya ada peningkatan sekitar 20% dari yang biasa.